Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naful Afham. Saya dari kelas 11 IPS 1 ingin membawakan kultum yang bertema keistimewaan bulan Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita masih diberikan nikmat bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah. Di bulan Ramadan ini umat Islam diwajibkan puasa selama 1 bulan penuh, kewajiban bagi tiap muslim yang dilanjutkan dengan penuh keimanan dengan mengantarnya ke surga. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut, di atas Allah Subhanahu wa taala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan kepada mereka berpuasa, yang menahan diri dari makanan dan minuman serta bersenggama dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karena berpuasa terkadang hikmah membersihkan jiwa, mensucikan serta membersihkan diri dari endapan-endapan yang lain bagi setan tubuh dan akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka mempunyai teladan dalam berpuasa. Dan hal ini memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban, yaitu dengan menunaikan yang lebih sempurna dari apa yang ditunaikan orang-orang sebelum mereka. Syekh Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya seperti diterangkan Ustadz Sayyid Muhadir dalam bukunya Bekal Ramadan dan Idul Fitri, hikmah dari puasa itu adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim. Karena puasa membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sembunyi maupun ramai. Selama puasa, seseorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani menahan syahwat karena merasa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Perasaan inilah yang nantinya berlanjut setelah Ramadan menjadi sebab takwa seorang muslim. Muara dari ketakwaan itu yang mengantarkan seorang muslim menuju pintu surga seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku menceritakan kepada Hilal dari Atta bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan berpuasa bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga, baik ia berhijrah di jalan Allah atau duduk di tempat tinggalnya tempat ia dilahirkan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sebaiknyakah kami mengabarkan orang-orang tentang ini? Rasulullah SAW menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya. Jarak antara setiap 2 tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Maka kalian memintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan di atasnya ada singgasana Ar-Rahman, daripadanya sungguh surga memancar. Hadis riwayat Bukhari nomor 6873 dan 2891, Ahmad nomor
8067 dan 8119. Melalui hadis ini ternyata kepada Allah dan Rasulnya mendirikan sholat dan puasa Ramadan kemuliaannya sebanding dengan berhijrah di jalan Allah. Saking gembiranya para sahabat Rasulullah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberitahuan kabar gembira tersebut kepada khayalak ramai. Alih-alih mengizinkan, Rasulullah malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga yang di dalamnya ada 100 derajat, yang mana setiap 2 derajatnya jaraknya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah, surga tersebut diperuntukkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Seberapa jauh jarak antara langit dan bumi? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama berbeda berpendapat tentang sebuah berapa lamanya antara langit dan bumi. Imam Tabrani mengatakan bahwa jarak tempuh antara langit dan bumi memakan waktu sekitar 500 tahun. Subhanallah. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa memperoleh Firdaus juga yang paling baik dan paling tinggi. Di Firdauslah singgasana Allah Ar-Rahman berada. Di bawah singgasana tersebut memancar sungai-sungai yang mengaliri semua surga. Mau surga, maksimalkanlah kita sholat kita dan puasa Ramadan kita. Semoga semua bertemu di dalam surga, amin. Mungkin jika ada salah kata dan keburukan itu maka datangnya dari saya, dan jika ada kebaikan yang bisa diambil maka itu datangnya dari Allah. Binadiri bakti insani abdi ilahi fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.